Sudah? Nah, ditulis 17.13. Ya, Bun. Jadi nanti 30 menit setelah ini, dah langsung praktek aja, Pak. Oke. Siap, Bu Ade? Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Ade. Waalaikumsalam, Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Itu dia, Bu. Kabar saya agak kurang baik. Aduh, kenapa, Pak? Begini, Bu Ade. Apakah Bu Ade lagi ada waktu? Saya mau cerita, tapi ini butuh waktu yang lumayan. Oh iya, Pak. Kebetulan sekarang saya pas jam kosong. Biar enak, mari kita mengobrolnya di taman sekolah. Oke, Bu. Itu pas sekali biar sambil nyari angin. Baik, Pak Yogi. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu Ade. Pada minggu kemarin, saya merasa murid laki-laki di kelas yang saya ajar itu kurang fokus dan kurang aktif dalam pembelajaran saya. Selain itu, kebanyakan murid laki-laki saya yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan itu, Bu Ade. Jadi, menurut Pak Yogi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya miliki tentang fokus dan keaktifan anak laki-laki yang saya ajar di kelas itu, Bu. Menurut Pak Yogi, hal apa saja yang membuat murid laki-laki Bapak kurang fokus dan aktif dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya coba teliti ya, Bu, hal yang menyebabkan murid laki-laki kurang fokus dan aktif adalah yang pertama ini, pada sesi pembelajaran, itu tempat duduk murid laki-laki itu selalu ada di belakang. Jadi duduknya di kelas itu di belakang pada murid perempuan. Jadi perempuan banyaknya di depan, Bu. Kemudian setelah saya teliti lagi, yang kedua, murid laki-laki itu sangat jarang itu diberi kesempatan bertanya atau berpendapat pada pembelajaran di kelas, karena mungkin saya yang terlalu dominan di kelas, Bu. Jadi saya menjadi pusat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mungkin dalam pembuatan kelompok itu tidak disatukan antara murid laki-laki dan murid perempuan. Mungkin itu, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid laki-laki Bapak fokus dan aktif dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid laki-laki saya pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan Wow, santai gitu. saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak,
apa saja yang bisa membuat murid laki-laki Bapak bisa senang pada pembelajaran Bapak? Menurut saya mungkin pembelajarannya harus terpusat pada murid. Jadi murid yang diminta lebih aktif dalam pembelajaran daripada saya. Kemudian mungkin harus selalu diselingi oleh ice breaking biar tidak jenuh mungkin Bu ya. Kemudian lagi nanti pembagian kelompoknya mungkin akan diratakan, maksudnya di dalam satu kelompok itu ada laki-laki, ada perempuan, supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Seperti itu mungkin Bu. Oh, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu, Pak? Kalau untuk tugas, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin. Dan mungkin hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang banyak seperti itu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya itu biasanya hanya menggunakan buku teks aja yang ada di sekolah, Bu. Jadi yang ada di perpus aja yang saya gunakan, seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Ada Bu. Jadi sumber belajar yang lain mungkin kita bisa menggunakan internet mungkin Bu, yang ada di sekolah kita gunakan seperti itu. Iya betul sekali, Bapak. Saya berkeyakinan bahwa jika murid diberikan sumber belajar lain seperti dari internet, maka keaktifan dan fokus murid laki-laki Bapak itu akan bertambah. Jadi, sekarang apa yang akan Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang akan saya rencanakan mungkin yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan tidak hanya berfokus pada sumber belajar buku teks seperti itu. Jadi mungkin akan ditambah dari internet. Kemudian yang kedua, saya akan lebih menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu, supaya murid laki-laki saya lebih aktif dan lebih fokus. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin itu dia tadi akan membuat kelompok yang tidak hanya satu gender. Jadi ada campuran antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Dan yang keempat, mungkin saya akan memberikan yang tugas itu sesuai minatnya, Bu. Jadi maksudnya begini, misalkan ada yang suka menggambar atau menulis, itu saya biarkan dia berekspresi lewat poster begitu. Kalau ada yang sering ngevlog, saya biarkan membuat tugasnya dalam video seperti itu, atau
yang lainnya lah, yang kalau di Canva ataupun di PPT. Nah, mungkin saya akan bebaskan untuk pembuatan tugasnya seperti itu sesuai minatnya mereka. Seperti itu mungkin, Bu. Wah, luar biasa sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Untuk komitmen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan banyak sumber belajar, ya. Karena saya mengajar IPA, jadi saya rasa banyak sekali sumber belajar yang bisa dipilih oleh peserta didik. Jadi yang pertama itu bisa dari buku teks, kemudian dari internet, bahkan dari alam sekitar. Nah, untuk bisa dieksplor sehingga murid-murid saya yang tadinya kurang aktif bisa lebih aktif dan pembelajaran. Kemudian saya itu akan selalu membebaskan murid-murid baik laki-laki ataupun perempuan untuk memilih sumber belajar yang mereka minati supaya mereka lebih merasa betah atau senang gitu dalam pembelajarannya. Adapun kalau udah menyenangkan, biasanya anak-anak itu bisa lebih fokus dan lebih aktif gitu, karena mungkin sesuai dengan keinginan mereka atau minat mereka. Kapan akan melaksanakannya, Pak? Saya akan coba atau saya akan melaksanakannya mulai minggu depan, Bu, karena saya akan rancang dulu dalam rencana pembelajaran atau RPP ya, biar bisa lebih terarah dengan baik seperti itu, Bu, ya, supaya lebih ada acuan, nah seperti itu. Wah, Bapak memang luar biasa. Bapak pasti bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai yang direncanakan ya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ade. Yang tadinya saya agak nyesek di dada karena selalu memikirkan anak murid saya yang agak kurang aktif, agak kurang fokus gitu dalam pembelajaran saya. Sekarang setelah sharing dan diberikan waktu dari Bu Ade untuk kita sharing sama-sama, alhamdulillah perasaan saya itu senang, plong sekarang itu udah dapat solusi gitu dari permasalahan yang saya rasakan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Yogi. Kalau begitu, Ibu, terima kasih banyak lagi. Sekali lagi saya ucapkan, saya permisi, mau ada persiapan kelas lagi, Bu, untuk kelas 9A. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke yang kedua ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bu Andi sendiri apa kabar? Agak kurang baik Pak. Loh, ada apa, Bu?
Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seceria biasanya. Itu dia, Pak. Apa Pak Yogi ada waktu sekarang? Kebetulan Bu, hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada kosong sekitar kurang lebih 1 jam lah. Oh, kalau Pak Yogi ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Nggak apa-apa, Pak. Oh, tidak apa-apa Ibu, dengan senang hati silahkan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya lebih nyaman curhatnya sekalian bisa minum-minum lah, minum kopi gitu. Wah, ide yang bagus, Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak. Saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Silakan. Saya itu bingung, Pak. Minggu depan anak-anak kan sudah waktunya penilaian tengah semester. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah, Pak. Lalu bagaimana, Bu? Coba ceritakan lebih lanjut. Jadi saya khawatir kalau dia itu ketinggalan pelajaran, Pak. Hmm, jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa coba? Saya ingin curhat sama Pak Yogi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Pak. Iya Bu, iya Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang, Pak, saya itu kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, apa ya hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut biar bisa masuk sekolah? Jadi begini, Pak. Siswa saya ini kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah karena orang tuanya pagi-pagi harus pergi ke kebun, Pak. Oh, jadi ada satu siswa ya yang yang jarang masuk sekolah karena dia disuruh eh, menjaga adiknya karena orang tuanya sudah harus pergi ke kebun dari pagi ya Iya, betul, Pak. Harus dijaga. adiknya tidak ada yang menjaga ya Bu. Nah, Betul. lalu bagaimana nih pendapat Ibu? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Pak. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia itu sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu, Pak. Karena tidak ada yang menjaganya, Pak, selain dia. Oh, jadi Ibu sudah home visit ke rumahnya. Jadi sudah jelas anak itu benar-benar karena tidak belajar itu karena benar-benar mengasuh
adiknya. Jadi bukan karena malas saja berarti ya, Bu. Nah, Iya, kalau betul. seperti itu, bagaimana kira-kira cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi, Pak, untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia harus membawa adiknya ke sekolah. Itu tidak jadi masalah, Pak, buat saya. Hmm, seperti itu. Eh, apa bisa, Bu, belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-temannya di kelas? Nanti takutnya bisa mengganggu anak-anaknya yang lain di kelas seperti itu. Bisa, Pak. Nanti justru teman-temannya yang bisa membantu menjaga adiknya itu, Pak. Oh, begitu. Jadi itu bagus, Bu, kalau seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Hmm, iya, Pak. Saya akan segera menemui orang tuanya Nuri besok untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Nuri itu secara daring, biar bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran dari teman-temannya, Pak. Saya merasa kasihan sekali sama Nuri, dan saya khawatir Nuri itu ketinggalan pelajaran, Pak. Oh iya, bagus itu, Bu. Jadi menurut Ibu nanti materinya akan diberikan tambahan secara daring seperti itu. Iya, Pak. Iya, biar bisa menyusul untuk materi dari yang ketinggalan dari teman-temannya ya, Bu, seperti itu. Iya, Pak. Lantas siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu itu? Saya akan melibatkan teman-temannya yang dari kelas 6, Pak, anak-anak kelas 6. Dan saya Hmm. akan bekerja sama dengan kedua orang tuanya, Pak, untuk mengatasinya itu. Oh iya, jadi Ibu akan melibatkan teman-temannya berarti ya, Bu? Seperti itu? Iya, iya, Pak. Jadi iya, jadi akan melibatkan teman-temannya, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya, supaya mungkin saling membantu, mungkin seperti itu ya, Bu? Iya, Pak, betul. Saya akan bekerja sama dengan orang tuanya. Oke. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Ade sudah menemukan solusi ya, supaya Nuri tidak ketinggalan pelajaran lagi bersama, teman-temannya, seperti itu ya? Iya, Pak, itu saya eh, menemukan solusinya yang tadi itu saya mau eh, bekerja sama dengan teman-temannya kelas 6 supaya bisa saling membantu menjaganya kalau dia dibawa ke sekolah. Kemudian saya akan bekerja sama dengan orang tuanya kalau saya memberikan pelajaran secara daring, biar bisa didampingi, Pak. Oh iya, jadi nanti akan yang pertama tadi dibantu dengan
teman-temannya kelas 6 supaya Nuri itu tidak canggung atau ya Bu, seperti itu mungkin, tidak Iya, malu supaya bisa mengejar ketinggalan yang kemarin-kemarin tidak sekolah itu, mungkin seperti itu ya Bu? iya Pak, betul. Mhm. Iya Bu Ade, bagus sekali itu. Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Nuri tersebut, Pak. Oh iya, luar biasa. Bu Ade memang hebat. Ibu, saya yakin pasti Ibu bisa melaksanakan semua yang telah Ibu rencanakan, solusi yang telah Ibu temukan sendiri, nanti insya Allah pasti akan dilancarkan. Pasti Ibu bisa lah menjalankan yang telah direncanakan tadi. Semangat ya Bu, semangat. Iya, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega, Pak, bisa mencurahkan segala permasalahan kepada Bapak, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah Nuri tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ade, semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan menjalankan semuanya dengan ikhlas ya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang telah kita rancang dan rencanakan seperti itu. Terima kasih juga, alhamdulillah kalau sekarang Bu Ade sudah lega ya. Terima kasih banyak. Bu Ade memang sungguh luar biasa ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kali ya, Bu? Di stop record nggak ya? Bu Ade? Tunggu di 43 aja pas stop rekornya. Oh iya. Alhamdulillah kalau udah lega Bu Ade. Iya.